Terima kasih Anda terus di Mata Najwa mencari RI2 dan malam ini saya bersama dengan calon presiden dari Partai Golkar yang juga Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Pak Abu Rizal, malam ini Mata Najwa hendak membantu Anda Pak mencari cawapres atau pendamping Anda. Nah, supaya kami mudah untuk mencarikan Pak Abu Rizal. Alhamdulillah dibantu ya Pak. Kriterianya seperti apa yang Bapak inginkan supaya kami mudah mencari pasangan untuk Anda? Ya, kriterianya harus nasionalis dan juga akan membenarkan bahwa pemerintah bisa bertugas melangsungkan smart intervention bagi program-program kesejahteraan rakyat. Itu masih terlalu umum Pak, harus agak lebih mengerucut lagi supaya bisa lebih mudah kami mencarikannya. Oh tidak, itu sangat tidak umum. Karena kalau Najwa mencarikan satu calon presiden yang berpikir bahwa least government adalah best government, maka tentu tidak akan cocok dengan saya. Pemerintah berkewajiban untuk dapat melakukan satu intervensi pada program kesejahteraan rakyat dengan dana APBN, gitu. Apakah dari nama-nama yang sudah beredar sekarang, Pak Abu Rizal, dari nama-nama yang sudah beredar sekarang, apakah ada yang mendekati kriteria yang tadi Anda sebutkan? Iya, kalau kriteria yang saya harapkan, saya kira dalam nama-nama yang beredar itu yang mana ya? Saya sebutkan misalnya nama dari PKB ada Mahfud MD yang kebetulan juga nanti akan bergabung bersama kami. Kemudian ada nama Rhoma Irama dari PKB, Pak. Ada kemudian nama Hatta Rajasa dari PAN. Kalau nama-nama itu saya kenal semua, dan itu orang-orang yang bersama-sama saya berpikir untuk kesejahteraan rakyat, pemerintah harus melakukan tanggung jawabnya dengan memberikan dana yang cukup bagi program kesejahteraan rakyat. Sehingga pembangunan itu bukan saja satu pembangunan dengan satu economic growth tinggi, tetapi juga dengan pemerataan. Sekolah 12 tahun misalnya harus gratis, itu harus kita lakukan gitu. Pak Abu Rizal, selain bertemu dengan Hanura dan petingginya, apakah memang sudah melakukan pertemuan katakanlah dengan Partai Demokrat, Pak? Sama Partai Demokrat belum. Saya dengar sudah telepon-teleponan dengan Pak SBY tadi sore, betul Pak? Belum telepon-teleponan ke beliau gitu. Mungkinkah misalnya koalisi itu terjadi dengan Partai Demokrat? Semua dimungkinkan dalam politik. Politik itu kan selalu cair. Semua dimungkinkan asal semuanya mempunyai satu niat yang sama untuk memperbaiki Indonesia ke depan, meneruskan program-program yang baik, mengurangi atau meniadakan yang tidak baik. Begitu aja. Kalau itu sama platformnya, saya kira semua bisa ajak kerjasama. Ada kemudian nama-nama yang beredar dari peserta konvensi. Adakah yang menarik hati Anda, Pak Abu Rizal? Nama-nama peserta konvensi. Ada juga Pak Dahlan Iskan di sini nanti. Ada berapa sih jumlahnya? 11 kalau nggak salah ya. Betul. Anak peserta konvensi. Betul, 11 ya. Nama-namanya tentu semua menarik gitu. Ada yang pengalaman dalam pemerintahan, ada yang pengalaman dalam bidang bisnis, ada yang pengalaman dalam bidang politik. Semua nama-nama yang menarik gitu. Spesifik soal nama Pak Dahlan Iskan, apakah ada komentar tertentu Pak? Karena akan bergabung juga di Mata Najwa nanti. Ya, beliau itu kan businessman yang kemudian menjadi seorang menteri, seperti saya dulu businessman menjadi 2 kali Menko gitu. Jadi kita sama, pandangannya juga pasti sama. Pak Abu Rizal, pengalaman sejarah menunjukkan dalam 2 kali pemilu seringkali dinilai Partai Golkar tidak solid memajukan calonnya di 2004 dan juga di 2009. Apa strategi yang akan Anda lakukan berbeda sekarang untuk memastikan seluruh kekuatan partai Anda memang mendukung Abu Rizal Bakri? Insya Allah semua solid. Jadi kalau kita lihat dari semua itu, saya belum melihat ada satupun dari
Partai Golkar yang telah ditawarkan oleh partai lain untuk menjadi satu calon wakil presidennya. Insya Allah semua solid. Kita semua solid kok. Suara-suara yang dikeluarkan, katakanlah oleh Pak Akbar Tanjung, yang secara terbuka mengatakan siap menjadi calon wakil presiden, itu bagaimana Anda menyikapinya, Pak? Nggak apa-apa, siap menjadi wakil presiden kalau ada yang minta, ya gitu. Tidak akan mengganggu proses pencalonan Anda, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar? Enggak lah, kalau kita lihat beliau kan juga bilang bahwa siap menjadi wakil presiden kalau ada yang meminang. Kan sampai sekarang belum ada yang meminang. Dan rasa-rasanya menurut Anda tidak akan ada yang meminang, jadi Anda tidak khawatir begitu, Pak? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu bagaimana ada yang meminang atau enggak. Namanya hati masing-masing. Kalau kita kawin kan orang yang tahu cuman yang perempuan sama yang laki. Apakah banyak yang mengatakan nanti awal Mei nanti, Pak, Rapimnas atau Rapimsus Partai Golkar itu berpotensi evaluasi yang akan dilakukan, termasuk diantaranya adalah evaluasi pencapaian target Partai Golkar di pemilu legislatif. Kalau kemudian itu akan diubah sedemikian rupa sampai kemudian mengubah pencapresan? Nah, Anda Syarifah nanyanya dari mana gitu. Kalau nanyanya sama orang punya hak suara, jangan nanya sama orang yang cuma ngomong nggak punya hak suara, kan gitu. Kalau Pak Akbar Tanjung misalnya itu punya hak suara tidak, Pak Abu Rizal? Pak Akbar, dia Ketua Dewan Pertimbangan, beliau tidak mempunyai hak suara. Jadi hanya akan menjadi bumbu-bumbu dalam pembahasan di Mukernas nanti? Iyalah, kan namanya juga Dewan Pertimbangan, memberikan pertimbangan, diminta atau tidak diminta. Pertimbangan itu tentu selalu dipikirkan oleh Partai Golkar, tapi belum tentu dituruti. Belum tentu dituruti. Jadi Anda masih percaya bahwa seluruh kekuatan Golkar akan solid mendukung pencalonan Abu Rizal Bakri? Solid, Syarifah, jangan takut. Tidak takut ya, Pak? Jadi Anda juga tampaknya memang tenang sekali, tidak takut siapapun akan menggoyang. Baik, Pak Abu Rizal Bakri, terima kasih banyak waktu Anda. Tunggu dulu, satu hal terakhir saya mau kasih tahu. Tren daripada suara Partai Golkar dari mulai reformasi sampai sekarang adalah menurun. Barulah pada 2014 ini terjadi rebound, penaikan suara Partai Golkar. Pada waktu 1999 dipimpin oleh Pak Harmoko itu 24%. Waktu dipimpin oleh Pak Akbar Tanjung menurun menjadi 21%. Begitu dipimpin oleh Pak Yusuf Kalla menurun jadi 14,4%. Alhamdulillah sekarang kita berhasil rebound, menaikkan kembali suara Partai Golkar di dalam alam reformasi ini. Tapi naiknya cuma tipis dan jauh dari target, Pak. Lebih bagus daripada turun. Oke. Jadi pencapaian yang sama itu sudah dianggap prestasi oleh Ketua Umum Partai Golkar, walaupun jauh sekali dari target. Betul, prestasi, karena kalau kita lihat pada waktu zamannya Pak Akbar, Pak Yusuf Kalla, kan trennya menurun. Sekarang menaik. Kalau di dalam harga saham dia udah kembali rebound ke atas gitu loh. Jadi 5 tahun yang akan datang pasti Partai Golkar akan naik lebih tinggi lagi. Pak Abu Rizal, kapan kira-kira masyarakat umum akan bisa tahu hasil dari kasakusuk koalisi ini? Apakah memang setelah Rapimnasus? Saya ulang ya, Pak. Coba ulangi. Apakah kapan kita akan tahu posisi Partai Golkar yang fix? Setelah Rapimnasus dilakukan atau kapan, Pak? Setelah Rapimnasus itu akan dilakukan nanti sebelum nanti kita mendaftarkan diri, gitu. Jadi yang kita akan mengetahui yaitu pendaftaran 18 sampai 20
Juni yang akan datang kita sudah tahu saya akan berpartner dengan siapa. Oke, baik, kita akan tunggu sama-sama. Terima kasih banyak Pak Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Partai Golkar, sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih Najwa. Baik, pemirsa tetaplah di Mata Najwa mencari RI2. Saya akan bergabung dengan dua nama yang disebut-sebut santer menjadi capres ataupun cawapres dan juga dua orang konsultan politik sesaat lagi setelah pariwara.